Engsel pintu di rumah aja udah bisa pakai fingerprint, pakai kode kayak handphone. Masa pesawat yang katanya canggih itu masih ditarik manual? Pak Kades itu justru membuka fakta bahwa belum siap 4.0 pesawat-pesawat kita. Selamat sore pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya, Gilang Baskara. Tidak terasa sudah mau perayaan Natal dan Tahun Baru lagi. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita penting sepanjang bulan Desember 2021. Kepala Desa di Blora adalah simbol kita semua. Ivan Gunawan punya anak dari boneka. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia, episode mendekati mau liburan Tahun Baru. Bapak Kepala Desa bernama Sudarto sengaja membuka pintu darurat pesawat terbang sehingga menyebabkan rute penerbangan Jakarta-Blora batal terbang. Apakah hal yang dilakukan Kepala Desa itu sesuatu hal yang wajar? Atau memang bisa dianggap suatu kesalahan yang fatal? Untuk membahas kasus yang menimpa Bapak Kepala Desa ini lebih lanjut, saya akan mendatangkan seorang ahli yang tentu saja kita semua tahu siapa, yaitu adalah Bung Gilbas. Sebagai pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, media sosial, konten YouTuber, anggaran, kesehatan, penyiaran, korupsi, tes laboratorium, dan dirgantara. Selamat datang kembali Bung Gilbas. Sudah nggak kerasa ya, udah akhir tahun aja nih kita. Lumayan loh Bung, saya kasih kerjaan nih akhir tahun, jadi ada kerjaan kan datang ke sini. Terima kasih Mas Gilang udah ngasih saya kerjaan nih akhir tahun, lumayan buat tahun baruan nanti. Jadi gimana Bung? Analisa Bung soal kasus yang menimpa Pak Kades ini. Apakah kelakuan orang-orang seperti Pak Kades ini suatu yang lumrah gitu, bisa diwajarkan? Iya, jadi sebenarnya kita harus maklum karena Pak Kades ini mengaku baru pertama kali beliau naik pesawat terbang. Seperti halnya kita mencoba hal baru atau baru pertama kali ngelakuin sesuatu, kita pasti bertingkahnya aneh gitu. Ada yang jadi diem aja, nggak berani ngapa-ngapain karena takut salah. Ada yang jadi gugup, atau bahkan ada yang jadi malah overreaction gitu, overacting, ngelakuin banyak hal-hal segala macam yang nggak perlu. Lagi pula ya, kalau kita teliti lebih dalam nih, apa yang Bapak itu lakukan justru adalah bagian dari tugasnya sebagai Pak Kades agar perjalanan pesawat terbang itu berjalan lancar. Sebagai sosok pemimpin, Pak Sudarto ini justru sedang menjalankan tugasnya dan ngetes pintu darurat itu sehingga membuktikan bahwa pintu darurat pesawat-pesawat terbang kita belum memenuhi syarat untuk industri 4.0. Kenapa saya bilang belum 4.0? Karena kalau kita lihat di videonya, pintu darurat pesawat masih ditarik manual, pakai tangan di tahun 2021, udah mau 2022. Sangat nggak canggih. Harusnya kalau udah siap 4.0 tuh pintu pesawat itu digital, atau pakai aplikasi, atau pakai fingerprint. Engsel pintu di rumah aja udah bisa pakai fingerprint, pakai kode kayak handphone. Masa pesawat yang katanya canggih itu masih ditarik manual? Pak Kades itu justru membuka fakta bahwa belum siap 4.0 pesawat-pesawat kita. Jadi Pak Kades itu, dia hanya ingin ngecek sudah seberapa siapkah standar keselamatan pesawat mengikuti kecanggihan zaman, mengikuti 4.0 seperti instruksi Presiden. Dan juga Pak Sudarto ini sebagai pemimpin lagi studi banding. Dia mau ngeliat tuh pintu darurat pesawat kayak apa. Karena bisa jadi beliau ingin bikin pintu darurat juga di kantor kepala desa misalkan. Jadi tahu, oh kantor kepala desa tuh cocok nggak ya pakai pintu darurat gaya begini yang ditarik atasnya. Jadi kalau misalkan lagi ada demo di depan kantor kepala desa, beliau siap tuh bisa keluar lewat pintu darurat ditarik. Kan keren jadinya. Bisa jadi dia akan menjadi kantor kepala desa pertama yang punya pintu darurat. Dan siapa tahu setelah kasus ini beliau bisa diangkat menjadi duta pintu darurat dan akan memberi penyuluhan tentang pintu-pintu darurat di seluruh kantor kepala desa di seluruh Indonesia. Jadi pada akhirnya nggak perlulah beliau dikasih sanksi sosial sebegitu besarnya sampai dihujat di sosmed, dihujat di mana-mana. Lanjutin satu hari satu oknum aja mending. Wah, terima kasih banyak Bung Gilbas atas analisanya yang sangat-sangat tajam. Saya jadi paham sekarang tentang kasusnya. Kembali kasih Mas Gilang, makasih banyak undang-undang saya lagi.
Begitulah pemirsa, kesimpulannya kalau ada video yang viral, tersebar di WA group, tersebar di sosial media, jangan terus langsung hakimin. Itu bapaknya nggak tahu apa kalau itu bahaya, itu bapaknya ngerti nggak sih? Jawabannya adalah, saya yakin dia tuh tahu sebenarnya. Dia cuma memastikan aja ini barang-barang yang ada di pesawat nih sesuai prosedur apa enggak. Kan selalu ditunjukin sama pramugari, ini ada pintu darurat di sini bisa dibuka apa enggak. Kita kan nggak pernah ngetes. Di bawah kursi Anda ada pelampung, kita juga nggak pernah ngambil kan, karena memang nggak boleh. Tapi dia mungkin ngetes aja kali, biar tahu nih ada beneran nggak nih pintunya bisa dibuka nggak. Mungkin kalau diterusin dia ngetes semua tuh, ada masker oksigen nggak di atas, ada pelampung nggak di bawah, dibuka-bukain semua sama dia. Jadi sebenarnya dia sudah menjalankan semua dengan benar, hanya ngetes, mewakili kita semua. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Berita selanjutnya dari dunia entertain Indonesia. Selebritas Indonesia, Mas Ivan Gunawan, mengaku telah memiliki anak. Namun, dasar netizen pada kepo semua, akhirnya jadi mengetahui bahwa Miracle Putra Gunawan, anaknya Ivan Gunawan, berwujud sebuah boneka. Netizen pun bingung kenapa bisa anaknya boneka, padahal bapaknya bukan boneka. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama reporter kami, Saudara Baskara Gilang dari lokasi syuting KDI. Silakan reporter Baskara, laporannya di lapangan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Baskara Gilang langsung dari lokasi syuting tempat Mas Igun sedang bekerja. Seperti yang kalian bisa lihat, memang Mas Igun lagi senang bukan main karena kini memiliki anak. Saya juga melihatnya jadi ikut berbahagia. Bahkan kini Ekel, panggilan dari Miracle, sudah punya adik lagi, namanya Marvel. Selamat ya Mas Igun, adiknya boneka juga. Tapi reaksi yang justru tidak support itu datang dari hatersnya Mas Igun yang nganggep itu aneh. Bisa teman-teman saksikan bersama, kalau kebahagiaan Mas Igun begini, janganlah dirusak dengan sentimen-sentimen negatif seperti itu. Walaupun kita tahu bayi itu bentuknya boneka, tapi tetap itu kan dianggap anak oleh Mas Igun. Emangnya mau kalau kalian punya bayi juga dikasih sentimen negatif sama orang? Saya yakin Mas Igun nih dengan punya anak ini punya tujuan yang mulia. Justru beliau ini ingin mencari kebahagiaan dengan memiliki bayi. Apalagi sudah dikonfirmasi langsung oleh Mas Igun ini kalau bayi-bayi ini tuh jadi ajang latihan. Sehingga nanti kalau udah benar-benar punya anak manusia, nggak kaget lagi Mas Igun karena sudah terbiasa mengurus bayi-bayi yang sekarang ini. Dan akhirnya dari berita Mas Igun ini kita bisa belajar bahwa kabar selebriti itu nggak melulu cari sensasi, itu. Ada juga loh selipan pelajaran hidup yang bisa kita petik. Sekian laporan saya langsung dari studio tempat Mas Igun sedang syuting. Setelah lihat Mas Igun, saya jadi terinspirasi. Mungkin saya habis ini mau ke Toy City nyari bayi juga yang cocok sama muka saya yang mirip. Saya mau nyari nanti. Kita kembali ke studio, Saudara Gilang. Baik, terima kasih Saudara Baskara Gilang atas laporannya. Jadi pemirsa, kita tentu tahu bahwa adanya berita tentang anak Ivan Gunawan tersebut telah menjadi sorotan publik. Tapi tetap, kita harus menjadi orang yang pandai mengambil makna positif di balik kejadian itu. Intinya adalah bahwa menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Tidak segampang Anda berbuat, punya anak, langsung jadi orang tua. Tidak. Prosesnya sangat sulit, tidak segampang itu untuk mendidik anak. Bahkan ada yang tidak mau punya anak manusia tapi akhirnya memelihara hewan gitu dan dianggap sebagai anaknya. Banyak cara orang untuk belajar. Salah satunya seperti yang diambil Ivan Gunawan ini, yaitu dengan memiliki bayi boneka yang berwajah bule. Mungkin bagi orang-orang Indonesia di sini yang dari dulu ingin sekali punya pasangan bule sentris gitu biar anaknya bisa blasteran mukanya, tapi nggak ada yang mau sama kalian. Langsung aja cari bayinya, boneka yang udah bule dari sananya. Jadi nggak perlu susah-susah Anda cari-cari bule-bule di Pantai Kute. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya Gilang Baskara mewakili Bocil, Kilai, Encek, Bogel, dan kawan-kawan lain yang sudah tidak bertugas karena sudah liburan Nataru. Saya ditinggal sendirian. Mengucapkan selamat menempuh tahun baru 2022. Sampai jumpa dan selamat malam.